Halo, good morning. Ketemu lagi di channel YouTube aku, Melisa Fatmala. Nah, video kali ini aku kasih tips yang menarik lagi nih. Apalagi bagi ibu-ibu muda. Ini tips yang sangat ditunggu-tunggu oleh kaum hawa tentunya. Nah, pada penasaran kan? Daripada penasaran, sebelum aku jelasin ke videonya, jangan lupa klik tombol subscribe-nya dan nyalain lonceng notifikasinya. Nah, kali ini aku kasih tips gitu nih, bagaimana cara menghitung masa subur bagi kamu yang ingin hamil, yang ingin mendapatkan keturunan, mungkin yang udah lama yang belum mendapatkan keturunan, yang belum dikasih rezeki sama Tuhan. Apalagi bagi ibu-ibu muda, pasangan baru yang masih berusia di bawah 25 tahun. Biasanya di umur segitu ada yang cepat memiliki keturunan, ada juga yang lambat. Dan juga terlebih lagi bagi ibu-ibu yang sudah lama menikah tapi belum juga dikasih keturunan hingga saat ini. Lanjutkan aja ke pembahasan saya di video kali ini, tips cepat hamil dan cara menghitung masa subur. Nah, kehamilan ini seringkali menjadi perhatian serius bagi para pasangan yang telah menikah, di mana diantaranya ingin sekali hamil agar kehamilan dapat segera terjadi. Nah, berbagai macam usaha telah mereka lakukan, baik itu secara alternatif maupun secara medis. Ada beberapa yang membuahkan hasil, ada juga yang tidak. Tapi kebanyakan sekarang banyak yang pasrah karena sulit untuk hamil. Di masa sekarang, sudah beberapa tahun kebelakangan ini, banyak sekali kasus perempuan yang infertil atau maaf dalam tanda kutip mandul. Nah, sulit untuk hamil, sulit untuk memiliki keturunan. Nah, ini yang menjadi permasalahan yang sangat besar saat ini. Nah, kali ini beberapa tips agar ibu cepat hamil, misalnya dengan memulai mengetahui cara untuk menghitung masa subur. Nah, pasti kamu bertanya-tanya kan, apa sih masa subur itu? Nah, masa subur ini tuh masa pembuahan seperti di gambar ini. Nah, terjadinya di tubal falopi atau di indung telur. Masa ovulasi ini terjadi selama kurang lebih 5 hari. Nah, selama 5 hari ini, masa ovulasi atau masa pembuahan dalam siklus menstruasi yang normalnya selama 28 hari, normalnya. Ada juga yang siklus haidnya pendek, 26 hari. Ada juga yang lebih atau siklus haidnya panjang, lebih dari 28 atau lebih dari 30 hari. Nah, itu tetap saja terjadinya masa ovulasi itu selama kurang lebih 5 hari. Nah, cara menghitungnya, ibu ingat saja masa setelah haid pertama. Nah, berarti masa suburnya 2 minggu sebelum datang haid atau menstruasi dan 2 minggu setelah haid atau setelah menstruasi. Nah, cara menghitung metode kalender kali ini, misalnya ibu haid di tanggal 1 hari pertama, jadi masa suburnya ibu terjadi di hari ke-11, berarti tanggal 11. Karena tadi 5 hari, jadi 5 hari ini dihitung dari tanggal 11 mulai terjadi. Berarti dari tanggal 11, 12, 13, 14, dan 15 itu terjadi 5 hari. Dan pernah juga terjadi siklus haid yang pendek maupun panjang. Pernah juga terjadi di hari ke-10. Nah, di hari ke-10 artinya pokoknya kita tetap menghitung selama 5 hari. Dimulainya tanggal 10, berarti berakhirnya di tanggal 14. 10, 11, 12, 13, dan 14. Ini masa puncaknya.
Berarti diawalinya masa subur, dimulainya masa subur atau masa ovulasi ini dimulai tanggal 10. Pernah paling cepat, tapi jarang. Tapi normalnya tanggal 11 dan tanggal 13. Antara tanggal 11 sampai tanggal 13. Ataupun antara tanggal 10 sampai tanggal 13. Itu mulainya. Dan berakhir 5 hari semenjak hari pertama. Nah gitu. Paham? Nah gitu, mudah, gampang kan? Terjadinya selama 5 hari. Nah ada yang bertanya nih, cara kita menghitung masa subur itu gimana sih? Nah menghitung masa subur itu seperti ini nih. Nah lendir yang berwarna jernih seperti ini tidak menggumpal dan tidak berwarna. Dia tuh bening, pekat seperti yang ini. Ya, seperti di contoh gambar yang ini. Nah, dia tuh harus putih bening pekat gitu. Nah, jika ibu sudah ngerasa lembab-lembab basah gitu, artinya Anda sudah memasuki masa subur. Nah, jika sudah mulai, hitung saja. Ibu sudah merasa mungkin kemarin, tapi ibu baru tahunya hari ini gitu. Nah, apa mulai hari ini ibu baru tahu? Atau sudah 2 hari berlalu? Oh, baru tahu ya setelah ibu melihat video aku yang ini. 2 hari kemarin terjadi, tapi di hari ketiga ibu baru tahu. Nah, nggak apa-apa, jadi masih ada 2 hari lagi. Nah, boleh masih ada 2 hari lagi. Siklusnya 5 hari masa subur. Jadi, maaf dalam tanda kutip, maaf kita dalam masa subur ini, ibu dengan pasangan sah pasutri harus berhubungan intim. Maaf, harus berhubungan suami istri untuk mendapatkan keturunan, untuk hamil agar dipermudah. Karena di masa subur ini maksudnya tuh jika terjadi pembuahan, datangnya sel sperma seperti di gambar ini. Nah, menuju indung telur, maka akan terjadilah pembuahan seperti ini. Nah, jika dia tidak datang, maka terjadilah head. Itu yang dinamakan terjadinya menstruasi, karena sel telur tadi tidak dibuahi oleh sel sperma. Begitu. Nah, dalam siklus 5 hari masa subur ini, gampang untuk sel sperma untuk membuahi sel telur. Jika ibu menginginkan terjadinya pembuahan cepat, lakukanlah di masa ovulasi tersebut, masa subur ini, dalam jangka waktu 5 hari. Terjadi dari hari pertama, hari kelima itu berakhirnya ya. Dalam masa subur inilah mudah terjadi pembuahan jika ibu melakukannya secara rutin dan juga teratur. Nah ingat, metode kalendernya dicatat. Ibu harus tekun, rutin, dan rajin mencatat siklus head ibu. Mulai dari head pertama nih, seperti di kalender ini. Nah, bisa diconteng, bisa dibulatin, ataupun disilang. Nah, jadi gampang untuk ibu menghitung masa suburnya. Nah, nanti kapan berakhir head, yang biasa normalnya head selama 5 hari, ada yang 3 hari, ada juga yang 7 hari. Nah, itu nggak apa-apa. Jadi hitungnya pokoknya pertengahan head kita, 2 minggu sebelum datang head dan 2 minggu setelah head. Nah, dihitung selama 15 hari. Ingat, coba ibu perhatikan aja dari hari ke-10 ya. Nah, jika belum juga di hari ke-11, 12, dan 13, nah itu mulai masa subur. Nah, ingat ya, di hari-hari itu. Dan perhatikan lendir yang keluar. Maaf dari tanda kutip ibu. Nah, perhatikan lendirnya. Jika berwarna bening, pekat, tidak berwarna, tidak bercampur apapun, nah itu yang dinamakan masa subur. Oke? Semoga bisa dipahami. Dan biasanya untuk metode kalender ini sulit dan susah untuk ditekuni. Nah, itulah penyebab kegagalan dengan metode kalender ini.
Kenapa? Karena mungkin perhitungan ibu yang salah. Nah, jadi harus sesuai dengan perhitungan yang saya jelasin tadi. Bisa jadi, maaf, ibu melakukan tanda kutip hubungan intim atau melakukan hubungan suami istri setelah masa subur, makanya tidak terjadi pembuahan, ataupun ibu lakukan sebelum masa subur. Nah, pas di masa-masa subur itu ibu nggak berusaha gitu. Nah, makanya sulit. Jadi, dengan menerapkan metode kalender, ibu harus lakukan dengan tekun. Jadi ibu harus punya kalender satu aja, atau di fotokopi juga boleh. Nah, ditempel di dinding kamar, di pintu kamar, di lemari, tempat berkaca, biar ibu ingat. Nah, di setiap datang haid ibu ingat, tinggal di checklist ataupun di bulan dengan pulpen warna merah, warna apa saja yang bagus, ditandailah pokoknya. Jadi lebih gampang untuk menghitung masa suburnya. Cara yang aku terapin ini sangat ampuh jika ditekuni. Dan ada yang ngeluh nih, Bu Bidan, gak mungkin lah, rezeki kan dari Tuhan. Kalau kita mau hamil juga, kalau enggak ya enggak. Aku udah ikutin metode gitu tapi gak ampuh-ampuh juga. Jangan pasrah dulu, mungkin ada kesalahan seperti yang sudah aku jelasin tadi. Ngitungnya dengan metode kalender ibu yang salah, mungkin nggak di masa suburnya. Dan memang kita kan setidaknya kan harus berusaha, tetap berusaha dan berikhtiar dan berdoa. Semua rezeki datangnya daripada Tuhan yang Maha Kuasa ya. Kalau nggak ada usaha, nggak ada hasil. Nah, nggak ada salahnya kan kita coba. Terutama buat ibu-ibu yang sulit hamil, silakan dicoba tips kali ini. Semoga bermanfaat, oke? Nah, segitu tips dari aku kali ini. Semoga ibu-ibu di luar sana yang belum mempunyai keturunan, saya doakan semoga Allah meridhoi niat baiknya dengan niat yang sungguh-sungguh dan berusaha dengan tekun. Dan dengan menggunakan metode aku kali ini, ada ibu-ibu yang berhasil ya. Yang belum diberi keturunan, semoga Allah mengizinkan, semoga cepat diberi keturunan, semoga cepat hamil, semoga rezekinya. Semoga metode kali ini berhasil, karena metode kali ini sangat murah, gampang, dan tanpa mengeluarin biaya apapun ya. Lebih ditekunin dengan metode kalender aku kali ini ya, oke? Sekian dulu, semoga bermanfaat, bisa menambah wawasan ibu ataupun perempuan di luar sana, baik yang sudah menikah ataupun yang belum menikah. Semoga berhasil ya bagi pasangan di luar sana. Semoga metode kalender menghitung masa subur kali ini berhasil. Tips aku bermanfaat, Anda mendapat keberkahan dan bahagia. Aku pun senang dengan tips aku sudah bisa membantu pasangan suami istri di luar sana. Oke, terima kasih sudah menonton video aku kali ini. Jangan lupa subscribe terus channel YouTube aku dan nyalain lonceng notifikasinya. Jika ada pertanyaan, silakan di kolom komentar ya di sini. Dan like videonya jika kamu suka. Silakan di share ke semua sosial media kamu. Assalamualaikum. Sampai ketemu di video selanjutnya. Dah.